Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 107. Chapter 107 Momen Kemuliaan. Setelah kematian Raja Kobold, ketakutan semua orang juga hilang. Mereka semua mendapatkan kembali kebebasan bergerak mereka. Namun, pada saat itu, hanya ada 6 anggota yang hidup di seluruh tim. Ketika semua orang melihat boneka Raja Kobold yang tergeletak di lantai, mereka semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Bahkan Gentle Snow bingung dengan hasil ini. Berbicara secara logis, mereka seharusnya tidak mampu bertahan melalui keadaan ketakutan. Jadi, bagaimana Kobold King tiada? Namun, ketika dia melihat si Feng yang berdiri di samping boneka Kobold King, dan lebih jauh lagi, dengan sedikit jumlah health power yang tersisa, realisasi melanda Gentle Snow. Tak perlu dikatakan, si Feng pasti orang yang telah membegal Raja Kobold. Yang lainnya terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Dalam situasi seperti itu, metode apa yang digunakan si Feng yang memungkinkan dia untuk membegal Raja Kobold? Saudara Feng, kamu terlalu luar biasa. Anda membegal bos, bahkan dalam situasi seperti itu. Anda benar-benar idola saya sekarang. Kata Blackie dengan penuh semangat saat dia menatap si Feng dengan mata menyembah. Penyelesaian pertama dari mode neraka lembah bulan gelap. Ini pasti momen kegembiraan. Ini menandakan bahwa mereka akan meninggalkan nama mereka di daftar kemuliaan untuk selama-lamanya. Di masa depan, selama ada pemain yang ingin memasuki makam bulan gelap, nama mereka akan dipajang untuk dilihat dan dihormati oleh para pemain ini. Pada saat itu, mereka akan menjadi terkenal meskipun mereka tidak menginginkannya. Baiklah, cepat hidupkan yang lain. Si Feng, yang saat ini sedang duduk di tanah, tidak menjadi terlalu bersemangat, dia hanya menunjuk ke arah anggota yang telah meninggal. Tidak baik membiarkan mereka terus berbaring di tanah. Atas komentar si Feng, Gentle Snow akhirnya berhasil pulih dari keterkejutannya. Dia melihat ke arah satu-satunya penyembuh yang masih hidup, Xiao Yuer, dan berkata, Yuer, cepat hidupkan kembali mereka. Xiao Yuer menganggukkan kepalanya, mulai merapal revival. Beberapa menit kemudian, semua anggota tim akhirnya dibangkitkan. Setelah Zhao Yueru dihidupkan kembali, dia dengan hampa bertanya, Yuer, apakah tim itu telah dimusnahkan? Enggak, kami menyelesaikannya, Xiao Yuer tersenyum tipis. Seperti yang diharapkan, itu masih penghapusan tim, Zhao Yueru menggelengkan kepalanya, dalam hati meratapi. Jika setiap orang yang hadir memiliki keterampilan mengusir, maka setidaknya mereka tidak akan benar-benar musnah. Untuk menjadi saksi health power Kobold King rendah mendapatkan kemenangan pada akhirnya. Xiao Yuer tidak bisa menahan tawa. Jika dia tidak secara pribadi menyaksikan Kobold King sekarat, dia juga tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, dia dengan lantang menyatakan, Sister Yueru, bos sudah tiada. Mustahil. Tak satu pun dari kita memiliki keterampilan untuk menghilangkan rasa takut, Zhao Yueru berkata dengan percaya diri, bahkan jika kita menunggu rasa takut itu berakhir, anggota yang tersisa tidak akan bisa menyingkirkan bos. Jika kamu tidak percaya, lihat ke sana. Raja Kobold dibegal oleh kakak Ye Feng pada akhirnya. Anda tidak tahu betapa berbahayanya situasi kakak Ye Feng pada saat itu. Dia berusaha sekuat tenaga dalam serangan terakhir, berniat untuk tiada bersama dengan Kobold King. Pada akhirnya, dia hampir tidak bertahan dengan hanya 16 health power tersisa. Xiao Yuer menunjuk ke arah boneka Raja Kobold di kejauhan, kekaguman dalam suaranya saat dia menceritakan prestasi si Feng. Zhao Yueru menoleh. Benar saja, itu adalah boneka Raja Kobold. Zhao Yueru memiringkan kepalanya, matanya yang indah mengukur punggung si Feng. Dia menemukan bahwa si Feng benar-benar orang yang misterius. Cara dia memimpin tim sebelumnya adalah seolah-olah seorang jenderal veteran bertahun-tahun memimpin timnya. Setiap baris perintah yang dia berikan sangat tepat, dan bahkan posisi setiap anggota dinyatakan dengan jelas. Bagaimana dia bisa menjadi pemain independen? Bahkan pemimpin tim dari guild yang sering pergi ke Dungeon Diving tidak akan bisa meniru prestasinya. Si Feng benar-benar tak terbayangkan. Sekarang, si Feng bahkan telah mendaratkan serangan terakhir yang mengalahkan Raja Kobold, kekuatannya kuat hingga membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Mengamati kemampuan memerintah, teknik pertempuran. Si Feng praktis berdiri di puncak dalam semua aspek ini.
Si Feng telah mematahkan setiap pemahaman yang dia miliki tentang dia. Benar-benar cacingan jahat. Zhao Yueru dengan ringan menggigit bibirnya, hatinya dipenuhi dengan ketidaksenangan saat dia melihat ke arah Si Feng. Dia merasa bahwa Si Feng pasti mempermainkannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa memberi Si Feng beberapa gigitan untuk menghilangkan amarahnya. Namun, Zhao Yueru hanya berpikir untuk melakukannya. Dia tidak akan benar-benar melakukan tindakan seperti itu. Hanya setelah semua orang berkumpul, Si Feng mulai membereskan jarahan dari Raja Kobold. Melihat jarahan, masing-masing dan setiap anggota tim dengan cemas menunggu Si Feng menyelesaikan tugasnya. Benda-benda ini adalah semua item yang hanya dijatuhkan dari bos mode neraka di makam bulan gelap. Masing-masing dari mereka benar-benar tak ternilai harganya. Saya sudah selesai mengaturnya. Ada total 8 peralatan dan 6 item lainnya. Di antaranya adalah 2 buah senjata rahasia perak, pedang besar level 5 dan perisai level 5. Ada juga 2 peralatan rahasia perak, 1 untuk klerik, yang lainnya untuk swordsman. 4 peralatan yang tersisa adalah peralatan set besi misterius. Kami akan memutuskan dengan berguling jika lebih dari 1 orang membutuhkan peralatan yang sama. Si Feng memberikan pengenalan umum tentang barang-barang tersebut. Pada saat yang sama, dia membagikan informasi untuk diamati semua orang. Pedang rahasia peringkat rahasia perak, pedang 2 tangan. Tingkat 5. Kebutuhan peralatan, kekuatan 30. Kekuatan serangan 45. Kekuatan 9, daya tahan 8. Kecepatan serangan 1. Saat menyerang, ada 10% kemungkinan menyebabkan efek benturan berat dan 10% efek penghancuran armor. Perisai rahasia peringkat rahasia perak. Tingkat 5. Kebutuhan peralatan, kekuatan 23. Pertahanan 69. Tingkat blok, 35%. Kekuatan 6, daya tahan 10. Keterampilan tambahan. Tafsil, saat diaktifkan, mengurangi kerusakan yang diterima dari depan sebesar 30%. Durasi 10 detik. Cooldown, 2 menit. Semua orang tercengang setelah melihat atribut pada peralatan ini. Setiap peralatan adalah item tingkat atas. Di antara mereka, Runic Sword dan Runic Shield adalah yang terbaik. Jika mereka akan dijual sekarang, mereka akan menjual setidaknya 80 koin perak. Namun, mereka pasti tidak akan menjual barang-barang ini. Dengan peralatan yang bagus di tangan, mereka akan lebih mudah naik level nanti. Hanya orang idiot yang cukup bodoh untuk menjualnya. Setelah itu, semua orang di tim mulai berputar-putar untuk mendapatkan poin saat mereka bersaing memperebutkan peralatan. Pada akhirnya, Runic Sword jatuh ke tangan Gentle Snow, sedangkan Runic Shield jatuh ke tangan Kola. Si Feng juga memperoleh pauldron rahasia perak, sangat meningkatkan atributnya sekali lagi. Kemudian selanjutnya adalah barang-barang lainnya. Kami akan mengadakan lelang internal untuk mereka. Penawar tertinggi menang, kata si Feng. Mendengar si Feng berkata begitu, anggota Ouroboros merasa sedikit malu. Mereka tahu bahwa nilai barang-barang lainnya melebihi barang-barang ini. Itu terutama berlaku untuk pedang patah yang menyilaukan yang disebut Ash Blade. Menilai dari pengenalan item itu sudah cukup untuk menggairahkan seseorang. Selain itu, ada juga resep batu asah tingkat lanjut dan beberapa bahan langka lainnya. Setiap dari mereka tak ternilai harganya. Namun, jika bukan karena si Feng, bagaimana mereka bisa menghapus mode neraka dari makam bulan gelap? Selain itu, mereka telah memperoleh begitu banyak peralatan tingkat atas, sangat meningkatkan diri mereka sendiri. Saat ini, mereka sudah memimpin persekutuan lain dengan selisih besar. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak merasa malu memperebutkan barang-barang ini dengan si Feng? Gentle Snow secara alami telah mempertimbangkan hal ini. Selain itu, dia ingin menarik si Feng ke Ouroboros sendiri, jadi tentu saja dia harus memperdalam hubungannya dengan si Feng. Oleh karena itu, dia melihat ke arah si Feng, mengambil inisiatif saat dia berkata, kami hanya bisa menaklukkan makam bulan gelap karena kontribusi besar Anda. Kami telah menerima cukup banyak, jadi barang-barang lainnya akan menjadi milik Anda. Aku bahkan tidak bisa cukup berterima kasih. Anggota Ouroboros lainnya semua menganggukkan kepala mereka dengan cepat. Si Feng sedikit heran. Dia tidak berpikir bahwa Gentle Snow benar-benar menyerah pada pelelangan. Meski begitu, ia juga tidak takut dilelang. Dia memiliki banyak koin emas di dalam tasnya, cukup untuk membeli resep batu asah tingkat lanjut dan pedang abu. Karena Gentle Snow tidak ingin berkompetisi, dia tentu saja tidak akan menolak tawarannya. Dia menyimpan semua barang ke dalam tasnya.
Dengan Dungeon ditaklukkan dan jarahan dibagikan, si Feng berjalan menuju sudut mausolem. Dia kemudian mengaktifkan mekanisme untuk memicu gerbang teleportasi. Semua orang berjalan ke gerbang teleportasi, menghilang dari aula besar mausolem satu demi satu. Tepat setelah semua orang pergi dari makam bulan gelap. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, selamat kepada Ouroboros karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan mode neraka kuburan bulan gelap. Semua pemain dalam tim akan diberi 10 poin reputasi di White River City. Pengumuman sistem wilayah kota Daun Merah, selamat kepada Ouroboros karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan mode neraka makam bulan gelap. Semua pemain dalam tim akan diberi 30 poin reputasi di kota Daun Merah. Sistem, selamat kepada Ouroboros karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan mode neraka makam bulan gelap. Semua pemain dalam tim akan diberi hadiah 1 peti harta karun misterius, 50.000 EXP, dan 10 poin kemuliaan. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 108. Chapter 108 mengguncang 4 sudut. Di luar makam bulan gelap. Penjara bawah tanah ini tidak mungkin. Tanpa rata-rata level 10, siapa yang bisa menyelesaikannya? Flaming Tiger yang baru saja bangkit dari Dungeon terkutuk. Selama 3 kali dia memasuki makam bulan gelap, dia bahkan tidak pernah menemukan lokasi bos Dungeon sebelum seluruh timnya tiada. Dungeon ini hanya mempermainkan mereka. Di mana-mana di dalam Dungeon dipenuhi dengan monster elit. Bahkan jika mereka membegal beberapa, masih ada aliran monster tak berujung yang perlahan leveling mereka sampai tiada. Benar-benar membuat frustrasi. Zhang Luowei mengangkat alisnya yang tebal, kulitnya suram saat dia melihat kembali ke gerbang teleportasi kuburan bulan gelap di kejauhan. Dengan kurangnya kemajuan, itu sudah lama melewati titik hanya merugi. Jika situasi ini terus berlanjut, maka akan merugikan perkembangan tim ke depan. Semuanya istirahat sebentar. Kita tidak bisa terus membuang waktu kita di sini. Saya menduga bahwa kemajuan persekutuan lain juga tidak sebaik itu. Mereka seharusnya sudah tiada beberapa kali juga. Mari kita ambil kesempatan ini ketika guild lain sedang fokus di makam bulan gelap untuk menyerang ruang bawah tanah partai level 5, dan gua lava, dalam kelompok terpisah. Bagaimanapun, mereka tidak akan bisa menaklukkan ruang bawah tanah tim ini. Kami juga dapat menggunakan waktu ini untuk meningkatkan level kami dengan cepat, kata Zhang Luowei, memilih untuk menyerah di makam bulan gelap. Meskipun meninggalkan nama mereka di daftar kemuliaan akan menjadi cara cepat untuk meningkatkan ketenaran dan pengaruh persekutuan mereka, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda jika semua orang juga tidak dapat menaklukkan Dungeon. Satu-satunya hal lain yang bisa mereka lawan adalah dalam hal level rata-rata dan perlengkapan dari anggota elit persekutuan, dan juga dalam hal siapa yang bisa menginjakkan kaki ke White River City paling awal. Faktanya, bukan hanya anggota Shadow yang dihadapkan pada situasi seperti itu. Semua persekutuan di seluruh kota Sungai Putih saat ini terjebak dalam penderitaan yang dikenal sebagai ruang bawah tanah tim. Tidak ada yang mengira bahwa kesulitan tim Dungeon akan begitu tinggi, membuat mereka sama sekali tidak berdaya. Game realitas virtual di masa lalu biasanya memiliki monster yang lebih sedikit daripada pemain di dalam Dungeons. Namun, di domain God, jumlah monster di dalam Dungeons jauh melebihi jumlah para pemain. Itu adalah angka yang mustahil untuk diatasi. Bahkan jika mereka meningkatkan jumlah EMS dan tabib yang mereka bawa, itu tetap akan menjadi usaha yang tidak berguna. Setelah beberapa waktu berlalu, Guild kelas 2, Assassin's Alliance, juga telah tiada dari Dungeon dengan kekecewaan menutupi wajah mereka. Apa yang terjadi pada kalian semua? Itu hanya beberapa kematian. Jangan lupa, setiap kali kita tiada, kita akan mendapatkan kemajuan yang signifikan. Kami akan dapat menyelesaikan Dungeon cepat atau lambat, jadi berhentilah merasa sedih. Saat ini, kita harus mencoba memikirkan metode untuk melewati kabut. Setelah istirahat, kami akan mencoba menyerang Dungeon sekali lagi hari ini, kata Stabbing Heart di dalam obrolan tim. Didorong oleh Stabbing Heart seperti ini, anggota tim mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka yang cukup besar. Mereka semua mulai menyuarakan ide dan saran mereka, berniat untuk menaklukkan makam bulan gelap dengan segala cara. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, selamat kepada Ouroboros karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan mode neraka kuburan bulan gelap. Semua pemain dalam tim akan diberi 10 poin reputasi di White River City. Pengumuman sistem wilayah kota Daun Merah, selamat kepada Ouroboros karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan mode neraka makam bulan gelap. Semua pemain dalam tim akan diberi 30 poin reputasi di kota Daun Merah.
Saat berbagai persekutuan sedang mempertimbangkan apakah mereka harus berhenti menyerang makam bulan gelap, dua pengumuman sistem berturut-turut segera menarik perhatian setiap persekutuan di dalam kota Sungai Putih. Sementara itu, ketika para pemain kota Daun Merah mendengar tentang pengumuman sistem ini, mereka pertama kali dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi mereka segera bersorak dan berteriak dalam penyembahan. Ouroboros terlalu luar biasa. Mereka praktis tidak manusiawi. Aku mendengar bahwa Dewi Salju adalah orang yang memimpin tim penyerang Dungeon. Dewi saya terlalu kuat. Persekutuan lain bahkan belum menyelesaikan mode normal, tetapi Dewi telah menyelesaikan mode neraka. Petik 2. Ini tidak akan berhasil, saya ingin bergabung dengan Ouroboros. Aku akan puas bahkan jika aku bisa menjadi hamba Dewi. Para pemain di kota Daun Merah sudah mulai membicarakan tentang Ouroboros dan Dewi Salju. Selain beribadah, mereka juga diliputi rasa kagum. Bersamaan dengan itu, seluruh wilayah White River City diliputi hiruk-pikuk kebisingan. Lelucon macam apa ini? Kami bahkan tidak bisa menemukan bos dari mode normal, jadi bagaimana Ouroboros bisa menghapus Hell mode? Ketua Persekutuan Gerbang Naga Zamrud menghantam meja saat dia mengutuk. Mungkinkah ruang bawah tanah tim di kota Daun Merah lebih mudah? Maka Stabbing Heart seharusnya, paling tidak, telah menyelesaikan mode normal. Ketua Persekutuan dari Aliansi Assassin berpikir keras setelah melihat pengumuman sistem. Sementara semua persekutuan besar masih pusing memikirkan mendapatkan pengumuman wilayah kota untuk diri mereka sendiri, seolah-olah mencoba untuk mengambil nyawa mereka, pengumuman wilayah kota telah muncul. Eselon atas dari berbagai persekutuan tiba-tiba merasakan tekanan besar membebani mereka, mendorong mereka untuk mempercepat kemajuan serangan mereka dengan cepat. Namun, tekanan seperti itu tidak datang dari fakta bahwa Dewi Salju telah berhasil membersihkan mode neraka dari ruang bawah tanah tim. Sebaliknya, itu berasal dari fakta bahwa pengaruh pengumuman sistem terlalu besar. Hanya dalam beberapa saat, pengumuman sistem telah menempatkan Ouroboros di puncak White River City. Pemain yang baru mengenal Domain God tidak memiliki pengetahuan luas tentang kekuatan berbagai guild yang ada. Namun, yang mereka tahu adalah bahwa Ouroboros jelas merupakan persekutuan terbaik di kota Sungai Putih. Mereka tidak bisa tidak mengakui bahwa penampilan Dewi Salju terlalu mempesona. Dibandingkan dengan Guild Leader of Ouroboros sendiri, yang memiliki banyak ahli di bawahnya di Star Moon City, Dewi Salju jauh lebih tangguh. Sesaat setelah kemunculan pengumuman sistem ini, semua eselon atas dari persekutuan dalam kerajaan Bintang Bulan menemukan bahwa mereka telah meremehkan kemampuan Dewi Salju. Untungnya, Dewi Salju tidak ditugaskan di sekitar area kota Bintang Bulan. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sementara itu, Gentle Snow sendiri tetap tidak menyadari apa yang saat ini terjadi di berbagai wilayah Domain God. Dia masih sibuk melihat daftar kemuliaan bersama dengan Si Feng dan yang lainnya. Glory List, yang terdiri dari batu obsidian, tingginya 3 meter dan lebarnya 2 meter. Di atasnya, nama Gentle Snow dan anggota tim lainnya sudah terukir. Selain itu, nama mereka diukir di lokasi yang sangat menarik, di bagian paling atas daftar kemuliaan. Pada baris pertama dari Glory List, kata Ouroboros diukir dengan huruf besar berwarna merah tua. Sementara itu, di bawah Ouroboros, nama setiap anggota tim terekam dalam karakter berwarna putih keperakan berukuran lebih kecil. Saudara Feng, lihat, kami ada di daftar. Kami ada di daftar. Blackie hampir menitikkan air mata kegembiraan setelah melihat namanya sendiri di daftar Glory. Setelah bermain game selama bertahun-tahun, tidak sekalipun dia menikmati kehormatan seperti itu. Namun, bukan hanya Blackie yang berperilaku seperti itu. Anggota lain dari parti Si Feng juga bersemangat. Mereka semua bersukacita karena bisa mengikuti Si Feng, menjadi anggota resmi bengkel Zero Wing. Sementara itu, berbagai guild yang berdiri di kejauhan semuanya melihat ke arah Glory List dengan mata penuh kecemburuan. Selama pemain masa depan tiba di makam bulan gelap, mereka pasti akan melihat nama-nama ini, memberikan kekaguman dan pemujaan mereka. Di sisi lain, eselon atas dari berbagai persekutuan yang hadir malah melihat ke arah dingin yang sedingin es, salju lembut, ekspresi rasa hormat dan ketidakberdayaan muncul di wajah mereka. Semua orang mengerti tentang kesulitan makam bulan gelap. Sama sekali tidak ada dari mereka yang akan berpikir bahwa mode neraka makam bulan gelap lebih mudah daripada mode normal. Setidaknya, tingkat kesulitan dalam mode neraka akan menjadi beberapa kali lebih tinggi. Namun, terlepas dari segala rintangan, tim yang dipimpin oleh Gentle Snow berhasil menggerebeknya. Selain itu, dia bahkan membawa beberapa pemain independen alih-alih membawa tim terkuat di persekutuannya.
Dewi Salju jelas melampaui mereka dalam hal kepemimpinan dan kekuatan pribadi dengan pesat. Mereka berada di dua level yang sangat berbeda. Sampai saat ini, eselon atas ini semua mulai berpikir bahwa keberuntungan mereka terlalu buruk. Ditugaskan di kota yang sama dengan Dewi Salju telah memastikan nasib mereka hanya menjadi rumput yang memicu warna bunganya. Kita harus menunggu 3 hari lagi sebelum bisa memasuki makam bulan gelap lagi. Selama waktu ini, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami dalam merampok pabrik goblin? Gentle Snow dengan sungguh-sungguh mengundang si Feng. Meskipun suara Gentle Snow tidak keras, bagian luar makam bulan gelap sangat sunyi. Bahkan dari kejauhan, suaranya bisa terdengar dengan sangat jelas. Eselon atas dari berbagai persekutuan semuanya tercengang. Siapa sebenarnya si Feng ini? Dewi Salju sebenarnya mengundangnya dari satu serangan Dungeon ke serangan Dungeon lainnya. Mungkinkah Dewi Salju jatuh cinta padanya? Namun, mengapa Dewi Salju yang sangat angkuh jatuh cinta pada bocah yang tidak menarik? Selain itu, orang tersebut tidak memiliki sedikit pun petunjuk dari seorang ahli. Sementara itu, berdiri di kejauhan, mata Flaming Tiger hampir keluar dari rongganya, menjadi gila karena iri. Tidak hanya si Feng bisa berada di tim yang sama dengan Dewi Salju, dia bahkan bisa meninggalkan namanya di Glory List. Kebencian Flaming Tiger terhadap si Feng segera meningkat ratusan kali lipat. Sama seperti semua orang terkejut dengan pemandangan seperti itu, ratusan pemain tiba-tiba muncul dan mengelilingi si Feng dan timnya, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membegal. Bocah, kita bertemu lagi. Ironswood Lion perlahan keluar dari gelombang pemain, mengirimkan tatapan dingin pada si Feng saat dia mencibir.